kali kakak itu melangkah meninggalkan Batam. Oh, Itu I see. perasaannya kayak gimana sih? Kakak di sana dari umur 17 tahun. Masa-masa yang lagi remaja banget, lagi galau-galau, lagi apa kayak gitu tuh gimana ini menyiasati kendala itu? Kak Tiara ini kan bukan beda kota lagi, udah negara. Negara Cara mengatasi rasa rindu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Yara. Kak Tiara. Tiara. Kak Tiara. Mutiara. Mutiara apa Tiara? Tiara sih kalau Yang mutiara kepanjangan. kalau dulu waktu kecil di asrama panggilannya Tiara kayak. Ya, oke, waalaikumsalam Semakin Ustazah. akrab. Belum dijawab. Oh iya, belum dijawab. Jadi Kak Tiara ini katanya baru datang ya dari Turki ya, lagi liburan. Lagi liburan musim Liburan. panas. Oh, Udah 3 berapa lama mingguan di sih. Turki? Di Turkinya udah 3 tahun. 3 tahun. Terus di sininya udah 3 minggu, berarti udah bentar lagi dong. Iya. Lagi. 5 hari lagi pulang. Oh, Iya. jadi untung ya masih bisa kesempatan Iya. ngobrol-ngobrol ya. Wah. Kayaknya ini 1 bulan terasanya Cepet bentar, banget. cepet banget kan. 1 bulan kayak Mm. 1 minggu doang gitu. Kak Tiara nih kalau saya lebih kenal sama ibunya. Ah, Kami berteman dari iya, dulu iya, dari iya. dia bayi, tapi saya jarang banget ketemu sama Kak Tiaranya. Gitu. Kalau Ustazah Nila kayaknya lebih kenal ya sama Iya. Kak Tiara. Kak Tiara kita dulu di asrama ya. Iya. Jadi Kak Tapi Tiara kita itu- agak bandel ya, Seh. yang Nggak usah dibilangin. 9 tahun kan memang ada karakter masing-masing kan. Nah, Kak Tiara ini Berarti di dari asrama. 9 tahun 9 tahun. 9 tahun ya Kak Tiara? Iya, 9. di asrama Di atau? asrama. Oh, ya. Saat itu asramanya yang angkatan pertama Kak Tiara. Iya. Angkatan kedua adiknya yang namanya Humairah sama Asia. Asia belum. Asia belum. Humairah habis itu disusul sama Asia. Asia. Dulu kita panggilnya Uni Asia karena lucu menggemaskan. Oh, Iya, iya. pipinya ya, Seh. Pipinya, Masya Allah, ya Allah, ini dia aja kalau kena cahaya matahari udah merah. Iya, buruk langsung kesempatan. merah. Berarti Kak Tiara ini anak pertama ya. Mm-mm. Anak pertama, terus memutuskan menjadi penghafal Quran di usia berapa tadi? 9 tahun. 9 tahun. Habis itu adik-adiknya ngikut. Berarti Kak Yara nih nggak pernah pendidikan formal ya? Maksudnya di Iya, Indonesia cuma masih- sampai kelas 3 SD kalau nggak salah. Oh, dulu SD Iya. sempat SD biasa ya. Mm-mm. Habis itu terus menghafal Quran sampai 30 juz. Habis itu Abis itu ke Mesir. ke Mesir. Iya. Ngapain tuh ke Mesir? Jadi kami ngambil program sanad sama bahasa Arab. Oh, sama berapa lama? Saya 1,5 tahun, kalau Fatan 2 tahun. Oh, nggak bareng berarti ya? Bareng tapi gimana ya? Dia selesai Selesainya duluan. Iya, selesainya beda. Oh, gitu. Oh, jadi dulu Kak Tiara ini sama berdua sama Fatan tuh adiknya ya. Beda usianya berapa tuh sama Fatan? 2,5 tahun kurang lebih. Jadi berdua selesai hafalan 30 juz di sini, terus pergi ke Mesir untuk ngambil sanad selama 2 tahun. Fatan, kakak 1,5 tahun. Habis itu Fatan balik ke Indonesia, masuk ke Gontor ya. Iya. Terus Kak Tiara ke Turki. Setahun dulu di sini baru ke Turki. Oh, gitu. Terus kenapa tuh memilih Turki? Jalannya di situ? Dari Gimana mana? ya? Pasti Karena sebelumnya udah di Iya. rancang setelahnya. Dulu waktu di Mesir itu emang itu cita-cita dari kecil. cita-cita dari kecil tuh enggak ada. Dia baru pikir tuh pengen ke London. Itu di Mesir pikirnya pengen kuliah di London. Kenapa London? Keren aja. Iya, menarik. Apa tuh? Pengen kuliah apa? Kenapa tuh? dengar dari Umi juga tentang London kan? Oh. Nah karena itu jadi tertarik kan. Mm-mm. Tapi abis itu dengar Fatan katanya mau disekolahin, diasramain di Turki. Jadi kita juga pengen ikut. Oh, gitu. Nah di situ pertama kalinya tertarik di Turki. Hmm. Terus akhirnya malah justru Fatannya nggak jadi ke Turki ya, Mm-mm. tapi kakak udah terlanjur tertarik Iya. jadi pergi ke Turki. Terus ngambil apa tuh sekarang? Psikologi. Psikologi. Kalau psikologi itu apa? Siapa yang milih? Umi atau kakak sendiri? Tiara sendiri sih, 100% Tiara. Cara milih psikologi. Kenapa tuh kok milih psikologi? Kan dari dulu tuh cita-citanya berubah terus ya, dari pengusaha
ke dokter. Layaknya anak kecil Iya. pada umumnya ya. Habis itu kan Tapi sempat cita-cita jadi ustazah nggak sih? Humairah Ya. itu. Oh, Humairah. Iya. Iya, karena waktu di asrama itu aku mau jadi ustazah. Iya, Humairah itu. Eh, Habis itu terakhir tuh pingin jadi dokter karena kan sering baca novel ya. mm-mm. Baru kayak dokter bedah tuh keren banget. Oh, Iya. di asrama Tiara itu udah pecinta novel banget. Oh iya. Oh, jadi boleh Sering ya baca novel ya? sering baca terus kita wah, terus dia puitis, pandai nulis juga Bu Ade. Itu passionnya udah kelihatan banget waktu di asrama. Seriusan. Seriusan. Itu yang umur 9 tahun ya berarti. Nah, udah kelihatan sih. Nah, terus akhirnya ngambil psikologinya. Karena tertarik ke dokter, tapi kayak lama banget dan kayak susah banget jadinya Iya, memang. yang deket-deket lah psikologi gitu. Saya mikirnya kayak gitu, Maksudnya tapi sama-sama punya pasien gitu ya. iya sama-sama kayak beda sih sebenarnya ya. Tapi setelah udah mulai kenal sama psikologi emang seru sih Soza. Kayak tentang perasaan, Oh, gitu ya. kayak tentang otak, emang seru. Jadi lebih kenal sama ini dong. Mas kan kakak ini adiknya ada 5 orang ya. Iya, kenapa dia kayak gini ya? Kenapa dia oh si ini tuh begini, si ini begini. Oh gitu ya, udah mulai belajar ke Mungkin situ. motivasinya Iya. adalah ketika melihat karakter adiknya berbeda-beda. Iya. Gitu ya? ya bisa jadi ya. Enggak bilang oh, kayaknya aku juga lebih ke karakter, mungkin bagaimana cara pengenalan diri. Ah, itu juga sih tentang mengenali diri mungkin. Iya. Insya Allah ya. Terus waktu apa namanya? Berarti kakak berangkat ke Turki itu usia berapa ya? 17. Kemarin nunggu KTP. Oh, jadi nunggu KTP jadi langsung berangkat ke Turki. Gimana tuh rasanya yang jauh dari orang tua, terus di negara orang dengan bahasa yang berbeda kayak gitu. Boleh dong diceritain pengalamannya. Kalau saya sih Bu Ade lebih ke pertama kali kakak itu melangkah meninggalkan Batam. Oh, I Itu see. rasanya kayak gimana sih? Maksudnya Kayak gak sih terlalu spesial deh. Pertama kali meninggalkan Batam berarti maksudnya ke Mesir dong. Kayak pas mau ke Turki kan, kalau ke Mesir Turkinya, kan, ya. ke Mesir kan dulu masih kayak Masih ada ustazahnya, masih ada. Iya, masih ada yang bimbing ya. Kalau ini Masih ada sendiri ya. Kalau ini kan sama sendiri ya bapak. ke Turkinya ya. Kan dia diantar Umi Abi ya. Mungkin kerasanya pas sudah di Turki baru Umi Abi pulang. Ah, itu. Kayak Gimana sendiri perasaannya? banget. Kan Tira, jadi teman-teman kan masih baru, kayak teman serumah, sekamar tuh orang baru semua, nggak ada yang terkenal sebelumnya, cuma tahu namanya. Itu orang mana aja? Orang Makassar rata-rata. Oh, Iya, orang Makassar Indonesia. semua. Orang Iya, Indonesia. Itu memang asrama gitu atau maksudnya? Enggak sih, bukan asrama. Jadi konsepnya kayak Tia dititipin gitu ke Kak Amjad dia. Oh, dia kayak punya apa ya, kayak apa sih, Emang udah penampungan untuk anak-anak Indonesia gitu atau enggak Lebih juga. ke ini sih sebenarnya. agensi atau apa tuh? Memang sudah bekerja sama dengan di sana atau gimana Kak Tia? Jadi Uminya Kak Amjad kan Ustazah Lisa juga udah kenal sama Umi Tiara. Iya. Karena itu, jadinya karena Kak Amjad udah lama di Turki dan juga ada anak Spidi yang lanjut kuliah di Turki, tinggal di rumah beliau. Saya juga dititipin jadi di situ. Karena dengar itu Umi Tiara. Itu berarti pertama belum kuliah dulu dong ya? Iya, belum Masih apa? ngambil kursus bahasa. Oh, kursus bahasa itu bagian dari kuliah atau kursus aja gitu? Belum. Bagian memang dari belum. kuliah kalau Oh, di sini. bagian Iya, kuliah. jadi emang dikasih waktu 2 tahun kayak karena kan saya 70% bahasa Turki, 30-nya bahasa Inggris ya. Jadi kasih waktu 2 tahun. Jadi setahun tuh bahasa Turki, setahunnya lagi bahasa Inggris. Oh, gitu. Berarti udah jago dong sekarang bahasa Turki ya? Insya Allah bisa. Karena bahasa pengantarnya kan Bahasa memang Iya, ada emang lebih banyak ya. Iya. Bahasa Turki Berarti emang ditambah di psikolog. Turki itu bahasa pengantarnya memang bahasa Turki banget gitu. Gimana? Pas kuliahnya. Iya, bahasa Turki banget. Bahkan pas masih apa namanya tahun pertama di kelas bahasa Inggrisnya pun pakai bahasa Turki. Jadi apa ini katanya bahasa Inggris, kenapa bahasa Turki? Jadi Turki belajar bahasa Inggris. ya enggak sih, bukan belajar dari awal itu, lebih kayak semacam istilah psikologi pakai bahasa Inggris kan Iya, saja. iya, betul, Kayak bahasa gitu. Inggris. Oh gitu. Jadi yang dipelajari itu. Terus itu berarti selama dari tahun pertama sampai sekarang tuh kakak Tiara masih tinggal di tempat yang sama? Iya, masih. Masih tinggal di tempat. Ada rencana buat pindah gitu? Enggak ada Kan sih sudah. katanya ini ya apa? Umi pernah cerita katanya kampus sama tempat tinggalnya beda benua ya. Iya.
gitu. Jadi di Turki itu terbelah kan Iya, negaranya. betul. Ada yang satu di Asia, satu di Eropa. Eropa ya sebelahnya lagi. Kampusnya ada di mana? Kampusnya tuh di Asia, saya tinggal di Eropa. Oh gitu. Berapa lama tuh jarak tempuhnya dari Kalau dari rumah ke kampus tuh kayak 1,5 jam. Tapi buat persiapan siap-siap kalau tadi ada macet lah, jadi 2 jam. 2 jam Oh, sebelum ada macet kelas. di sana. Iya, atau nunggu bisnya lama datang semacam. Oh, Atau bisnya iya. dia pernah juga kayak masuk udah kan dia udah hitung-hitung jam nih. Tapi bisnya malah mungkin orang supir baru ya. Salah jalan dia, Soza. Iya, salah jalan dia. Ih, malam muter kok kesini Iya, sih iya. kayak gitu. Mungkin supir baru ya. Jadinya kayak kaget langsung takut lah kan sebentar lagi udah mau masuk ya. Kaget ya. Oh, terus apa namanya? Itu berarti menempuh perjalanan 2 jam itu berangkat 2 jam, pulang 2 jam. Iya, kurang lebih. Cepet-cepet tuh 1 jam 15 menit Apalagi Soza. kalau misalnya cuacanya yang berganti-ganti kayak misalnya jam 7, kalau misalnya musim Dingin. dingin itu jam 7 seperti Subuh. jam 5 subuh kita yang baru azan dia udah berangkat. Di sana Iya, habis sholat subuh langsung ngampusnya berangkat. dari jam berapa sampai jam berapa padahal? Kenapa? Ngampusnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau jadwal Tiara berubah-ubah Soza. Kayak ada yang jadwal pagi, ada yang siang menuju sore. Nah, kalau ujian bisa sampai sebelum maghrib pulangnya. Kayak jam 5-an. Itu aman ya? Sejauh ini aman sih Soza. Iya. Maksudnya kan juga ramai orang ya di sekitar tempat Tiara tinggal juga ramai dia. Daerah yang ramai sampai malam-malam. Terus Kak Tiara juga mungkin sudah ada bestie istilahnya ya, teman jalan Iya. pulang pergi jadi insya Allah. Kalau teman jalan pulang pergi enggak sih. Kayak titik kumpulnya di sini Sahabat ketemu. gitu. Atau Terus mungkin jalan teman bareng. satu geng gitu, temen suka main bareng, suka ngopi bareng, atau mungkin sama-sama teman Indonesia gitu ada nggak? Oh, ada. Tapi Ada. tempat tinggalnya nggak sama ya, makanya nggak Tempat berangkat tinggalnya sama, tapi kan beda beda kampus. beda kampus. Iya, dia di Istanbul University, dia FSME. Oh beda kampus. Iya. Sama-sama dua benua juga tempatnya. Enggak, kalau dia deket cuma sekali naik bis. Oh dia yang Iya, dia dekat. nggak nyebrang gitu. Kak Tiara doang itu. Iya, enggak mungkin Tiara sendiri sih, Berarti tapi Dia iya. melintasi selat apa namanya? Bosporus. Bosporus ya setiap hari ya. Sehari 2 kali dong PP. Itu tuh kalau tetap satu negara sih udah nggak perlu ini ya, nggak Saya perlu ada. yakin burung-burung sani berterbangan udah Kenal Tiara. udah Oh, perhatian ini dia. Kak Tiara. Oh ini udah Kalau nggak ada bukan, mana ya dia kok ampun. nggak ada ya? Kalau nggak ada pasti dicariin sama burung-burungnya. Oh Masya Allah ya. Nah, terus gimana Kak Tiara kan berarti di sana kan 4 musimnya tuh benar-benar yang ada salju gitu. Iya. Musim dinginnya. Gimana tuh beradaptasi sama dulu kan kalau kita di sini kan ya udah musim kemarau sama musim hujan gitu kan. Kalau di menyiasati perbedaan musim yang akhirnya jadi 4 musim gitu gimana, awal-awal sakit-sakitan gitu atau Satu sampai ada mimisan tips? atau apa. Oh enggak, kalau Tiara biasanya setiap pergantian musim aja. Jadi kayak flu sampai 2 mingguan. Sampai batuk-batuk. Tapi habis itu oke ya. Iya, gitu aja bisa Tiara sih. Kalau dingin kan Tiara emang suka dingin ya. Oh gitu. Berarti harusnya dia nggak lahir di Batam. Iya, Tiara malah sempet kemarin pas musim panas langsung gatel-gatel lehernya. Oh iya. Iya, makanya panas doang itu. iya karena Cuma panas. batal. Iya. Kalau musim panas kan libur kan? Iya, libur. Tapi kan di rumah nggak ada AC, Ustazah. Oh gitu. Iya. Nggak ada AC itu karena memang di sana budayanya orang nggak pakai AC atau memang kayak Emang jarang orang pakai AC, mungkin karena emang musim panasnya cuma 3 bulan ya, Ustazah. Jadi kayak orang bilang kayak mau bazir Musim gitu. panas pakai apa kalau panas di dalam tuh? Kipas Oh ada palingan. kipas angin di sana. Iya, kipas satu bagi-bagi. mungkin ini apa namanya? Tidur di kayak, atas lagi. ventilasinya itu kayak iya. benar-benar diperhitungkan gitu ya kalau orang. Oh, ada jendela sih di kamar. Ini benar-benar apa? Alami lah Iya. kehidupannya. Di sana banyak orang Indonesia ya. Banyak. Ada perkumpulannya. Ada PPI. Kayak bikin grup WA juga ada. Oh gitu. Jadi nggak merasa asing lah ya sama situ. Iya. Emang banyak juga kayak sering berpapasan orang Indonesia Orang kan. Makassar pun banyak ya. Mm-mm. Terus maksudnya udah kenalan lama dengan Kak Tiara. Tapi kehidupan di Turki itu relatif Islami atau lebih kayak apa sih? Kayak liberal gitu atau gimana sih? Turkinya nih.
Enggak, belum bisa dibilang Islami sih, Ustazah. Masih kayak banyak orang ya yang tanpa hijab atau masih pakai hijab tapi ya nge-vape, ngerokok. Oh gitu. Eh. Banyak ya di sana. Ya nggak apa-apa. Ini apa namanya, kesadaran Kak Tiara ya, di sekitar Kak Tiara yang Kak Tiara lihat ya. Jadi Jadi harus pintar-pintar nyari teman dong ya. iya betul. Atau bisa berteman dengan siapapun tapi tetap jaga diri sendiri. Betul. Maksudnya ada filter, maksudnya Iya. welcome. Saya lihat di foto-foto Kak Tiara itu yang satu meja tapi banyak sekali macam-macam. Ada yang pakai shawl doang, ada yang terurai rambutnya, ada yang betul-betul menutup sampai di bawah Iya. dada. Itu macam-macam, tapi Kak Tiara saya lihat betul-betul berkumpul ya satu meja sama mereka. Mungkin itu maksud Kak Tiara ya. Iya. Open. Iya, sama tapi mereka, tetap tapi tetap jaga Terus diri sendiri. sekalipun orang Indonesia yang di Turki juga sama, maksudnya beraneka ragam kayak gitu, atau kebanyakan Iya. orang Indonesia di Turki itu yang muslimnya yang ini kayak gimana? Maksudnya yang pakai jilbab kalau di sekitar Tiara. Tapi pas Tiara jalan-jalan juga kadang ketemu yang Enggak lah yang iya. biasa kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi orang Indonesia yang ke Turki itu nggak melulu yang kayak pengen belajar agama atau lain. Iya, enggak. Soalnya kan kita kadang-kadang di sini tuh ngeliat kayak Turki gitu kan negaranya ini. Dikira kayak Arab ya, dikira bahasa Arab dong. Iya, banyak yang kira bahasa Arab. Itulah berarti masuk akal ya kenapa Umi sama Abi tuh kayak dalam tanda kutip nitipin Kak Tiara gitu Iya. ya. Nggak yang benar-benar oke pergi ke Turki terus dilepas gitu aja. Karena udah ada Risikonya backup. ternyata cukup besar ya. Tapi di sana cukup aman kehidupannya. Sejauh ini Tiara aman. Tapi kalau kayak pencopetan atau kriminal pasti ada kan di setiap negara. Mm-mm. Pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh? Nah, itu Kalau pencopetan Tiara belum sih. ketakutan, yang bikin ketakutan kamu. Atau Ada apa apa gitu kejadian ya? yang kayak Yang bikin gue jauh nih dari orang tua gitu loh mikirnya. Cuma pernah sekali sih sudah diikutin orang kayak gitu. Diikutin tuh maksudnya Kan berangkat kuliah tuh subuh-subuh ya, yang jam 7 musim dingin. Jadinya masih gelap nih. subuh-subuh berangkat berarti musim dingin. Ya musim Musim dingin. dingin. Mm-mm. Jam 7 berangkat gitu ya. Mm-mm. Itu baru subuh di sana berarti. Iya, jadi masih agak malam lah. terus Jadinya dia turun di stasiun, beli roti karena belum sarapan kan. Duduk dia di situ makan. Itu ada orang juga beli rotinya, tapi nggak ada tempat duduk. Tapi kan karena kursinya panjang, mejanya panjang, dia juga izin gitu. Aku di sini ya, nggak apa-apa kan kayak gitu. Habis itu tanyain, kamu orang mana? Mau kemana ini? Habis itu tanyain kan dia kan kerja. Tapi dia bilang, ayo kita pergi bareng. Kayak gitu. Kan dosa kan dia ada tujuan, kenapa tiba-tiba pergi bareng gitu. gitu. Iya. Gimana tuh menyikapi hal yang kayak gitu? Dia pertanyaan dia tuh jawab sih pendek-pendek, jawab pendek, tapi dia ikutin di di kereta. Dia turun juga. Aku antar ya. Kayak gitu. Gimana ceritanya? Gimana? Katanya gimana Serem sih? juga ya. Oh, Tiara setiap pertanyaan tetap Tiara jawab, tapi kalau nama Tiara samarin atau naik bis apa Tiara nggak jawab, cuma bilang duduknya di sana. Tapi habis itu dia ini sih karena lama bisnya datang juga, jadinya orangnya Dia pergi juga kok. duluan. Tapi memang orang Turki seramah itu atau gimana sih Kak Tiara? Sampai nawarin kayak gitu. Memang Turki terkenal ramah orangnya. Tergantung orangnya sih Saza. Tapi kalau biasanya ramah tuh ke orang yang udah dikenal mereka. Kalau orang Jadi asing aneh ya kalau Iya. misalnya dia ramah ke orang asingnya. Tapi dia bukan orang Indonesia ya berarti ya? bukan, dia orang Turki. Wow, seru juga Saya ya. sih lebih ini sih penasaran di Kak Tiaranya di 4 musim itu gimana sih cara mengatur waktunya. Saya dengar cerita Kak Tiara yang sampai isyanya itu jam 12 malam. Jadi begadang setiap hari. Isya jam 12 malam, subuhnya Itu di jam musim berapa? apa jam 12 malam Kak? Di musim panas. Iya, Berarti kalau kan puasa libur. panjang dong puasanya ya? Iya, tapi biasanya terakhir kali puasa tuh di musim semi. Iya, semi. Pernah ngalamin musim panas puasa di sana? Belum. Oh belum ya? Iya baru 3 tahun sih. Berarti Pulang terus ya? Kemarin Ramadan terakhir kali enggak? enggak, memang belum pernah ngelewatin Ramadan di musim panas sih. Mungkin kalau dia
10 tahun lagi gitu di ininya. Iya. Jangan. Tapi emang cita-citanya pengen di Turki terus. Enggak. Oh, nanti mau kemana nih habis lulus? Pengen cari negara lain atau balik ke Indonesia? Dia tertarik sama negara lain. Oh gitu. Mm-mm. Boleh Boleh di-spill nggak? Saya belum cerita ke Umi loh. Oh iya. Oke. Jangan. Iya. Jangan, Atau mau jangan diceritain dong. di sini? Oh, iya. Ah. Itu bujuk. Ya sih udahlah. Enggak kan, udah orang udah pada tahu jadi mau nggak mau Oh, ya udah deh oke. gitu. Terserah Kak Tiara deh ya, mau di-spill apa enggak. Oke, nggak usah sebutin negaranya. Kenapa tertarik ke sana? Ya, betul. Karena Tiara sering denger orang kuliah di negara situ, dan kan kalau di Turki nggak boleh sambil kerja part time ya. Kalau di sana boleh, dan Oh, gajinya gitu. lumayan tinggi. Ya di Turki nggak Maksudnya boleh, kuliah sambil kerja gitu nggak boleh? nggak boleh. Kalau misalnya Kalau ada tuh kedapatan- ilegal. Kalau misalnya kedapatan dia apa hukumannya? Belum pernah dengar sih Soza. Kalau kedapatan diapain, saya kurang tahu. Tapi emang nggak dibolehin. Aturannya memang tidak boleh. Gitu. Aturannya nggak Secara boleh. tertulis sudah disebutkan di situ ya. Jadi kalau ngambil ikametnya mau pelajar atau pekerja kayak gitu, Ikamet nggak itu bisa. kayak iqomah gitu ya. Ya iqomah. Untuk apa Ya namanya? izin tinggal. Apa itu Izin iqomah? tinggal. Izin tinggal. Ya izin Kok tinggalnya. setahu saya kan Iqomah kalau itu- sholat itu. Ah, Baik. Baik. Iqomah kalau orang biasa kan bahasanya di bahasa travel biasa kan pakai visa iqomah Oke. itu bisa. Iya, izin lebih tinggal. lama tinggalnya di sana. mm-mm. Oh gitu. Kalau kakak visa apa? Kotanya pakai ikamet itu. Jadi setiap tahun tuh diperpanjang ikametnya, ngurus lagi. Ngurusnya di Namanya Guci Daresi. Emang tempat ngurus kayak gituan. Tempat izin tinggalnya. Nah, tadi kan kalau di Turki kan nggak boleh tuh ini. Berarti ada rencana kayak mungkin ngambil S2-nya di sana gitu di Iya, negara kalau ada itu. kesempatan. Berarti Kak Tiara termasuk yang suka kayak misalnya kuliah tuh sambil kerja part time gitu. Dia lebih tertarik sama pengalamannya gitu dan rasanya. Penasaran ya? Iya, penasaran. Dan di negara itu banyak gimana ya? Kursus baking. Oh, Iya, karena itu suka juga. masak ya? Iya. Makanya tertarik, sering dengar. Dukung terus saja. Makan baking. Kita kan Aku Kalau lihat oven, lihat-lihat. Tebak sih negara apa? oh ya udah. Baking. Ya denger. Ngebak juga Bisa dia. nebak. Masya Allah, apalagi sekarang buat ya. Sekarang itu di mana-mana orang baking itu lagi hype banget. Iya. Orang-orang nyari yang semacam nyari apa namanya macam-macam kue. Iya sih karena sebenarnya baking tuh bukan cuman sekedar cuma bisa tapi bisa untuk apalagi kalau kita suka gitu kan kayak stress release Iya, gitu kan benar. juga bisa tuh pakai baking Tapi nyucinya jadi tambah stres lagi ya. kayak Kembali. air sendiri mungkin Iya. nanti akan ada kan mesin pencuci udah ada Ya, mesin cuci piring ada. Iya sih. tapi kehidupan di sana nah sekarang kalau boleh tahu kehidupan kakak di sana tuh termasuk yang struggling atau nyaman di Turki Itu udah nyaman sih sekarang. nyamannya Udah nyaman. Berarti sebelumnya struggling. Mungkin karena masih awal jadi kayak apa ya? Nggak terbiasa jalan sendiri. Mungkin kayak gitu, kayak transportasinya. Cuman kayak mungkin yang tante maksud tuh gini kayak misalnya ada anak-anak yang dia nggak dapetin semua fasilitas nih jadi kayak misalnya oh mau anak dapat mau ini dapat gitu ada yang dia kayak harus ngapain dulu untuk dapet ini dia mesti kerja dulu dia mesti apa dulu kayak gitu-gitu yang benar-benar apa ya kayak melupakan semua fasilitas dari orang tuanya dia kayak aku harus berjuang nih untuk dapet ini harus begini dulu kayak gitu itu kakak termasuk ikut yang aliran mana nih yang oke gitu udah ada semuanya gitu tinggal jalanin aja kayak gitu Kok dia tinggal jalanin Tinggal sih. jalanin. Iya. Tapi emang anak perempuan sih diprotek ya sama orang tuanya ya Betul, kecenderungannya ya kalau anak laki-laki kan mungkin lebih ini apa namanya nggak terlalu khawatir kayak gitu kan Dia walaupun jauh tapi bakingannya kuat. Ya kan? Banyak orang di Aduh. belakang bakingan. baking nih Terus terus dia betul-betul jaga di sana kan Tiara. Mm-mm. Di apa namanya? Di part
Terus kalau Kak Yara, kalau kalau apa namanya, komunikasi sama orang tua, ada kendala nggak? Misalnya kayak apa ya? Mungkin kan nggak setiap hari ketemu kayak gitu kan, sehingga harus jarang lah ya, termasuk berkomunikasi, nggak kayak anak-anak inilah. Iya. Kan kakak di sana dari umur 17 tahun, masa-masa yang lagi remaja banget, lagi galau-galau, lagi apa kayak gitu tuh, gimana ini menyiasati kendala itu? Dia kalau komunikasi setiap minggu diusahain video call sih. Oh gitu, sama Iya. Umi sama Abi gitu. Ya tuh kalau ada kegiatan atau apa kayak kirim foto, Tiara lagi kayak gini nih, lagi kumpul-kumpul, lagi makan-makan kayak gitu. Jadi emang harus dijaga ya komunikasi sama orang tua walaupun jauh ya. Ya. Tipsnya itu ya. Kalau sama adik-adik gimana? Kan adik-adik Mereka ada di pesantren tuh, nggak bisa komunikasi. iya, jadi nggak bisa. Terus Susah. gimana jadinya? Jadi kalau pas ketemu liburan aja gitu ini. Iya, langsung heboh, keluarin semuanya. Tapi kedekatannya nggak ngerasain berkurang kan? gak sih misalnya kumpul di ruang tamu satu karpet orang dulu kan pada Oh iya. kalau kumpul keluarga satu Ada karpet ngarium makan gitu ya. bareng di situ tidurnya bareng. Mungkin kalau Kapan nggak dipakai? kalau mereka ngariumnya di kafe, Di kafe, udah anak zaman sekarang. Kalau kami di meja makan. Bikin bareng gitu. Oh, enggak. Bukan. Terus itu gimana tuh? Kayak kan berapa lama nggak ketemu, terus akhirnya ketemu lagi nih. Ada kayak yang berkurang nggak, kedekatan yang berkurang, atau justru lebih ngerasa, apalagi sekarang Kak Tiara kan di psikologi, Mm-mm. jadi lebih mengenal, oh adikku gini setelah lama Cara nggak ketemu jadi menghadapi gini gitu, jadi lebih karakter mengenal ini. mereka setelah jauh, atau kayak kehilangan gitu. Masih sama sih, dekatnya masih sama, tapi bedanya nggak ada bedanya. Nggak ada beda. Ya. Jadi sebenarnya cuma sekedar jarak aja ya. Mm-mm. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih, Kak Tiara kan dari dari jalur penghafal Quran. Yang setahu saya nih, namanya penghafal Quran itu dia gak boleh pegang handphone ya selama Ya, ngafalin betul. Quran apa segala macam. Ngerasa ini nggak setelah akhirnya menjadi dewasa, jadi punya boleh pegang handphone 24 yang udah jam. nggak dikontrol lagi Mm. kayak gitu kan. Kalau dulu mungkin di usia bertumbuh ya udah boleh, tapi cuman satu Iya. minggu aja Iya, gitu. Nah itu ada kayak semacam, kok aku nggak dari dulu ya punya handphone, atau biasa aja kayak gitu Kok Tiara biasa aja sih. gitu ya. Iya, Jadi sebenarnya nggak ada kendala ya. nggak ada fitur di HP kan juga nggak dipakai semua sama Tiara ya. Maksudnya Oke. Jadi dia yang- bisa memilih nih ustazah, Ya, fitur-fitur betul. mana yang diperlukan, mana-mana yang enggak gitu. Jadi artinya sih kalau misalnya ada orang tua yang berpikir bahwa kalau anakku nggak pegang handphone nanti dia gaptek kayak gitu tuh, Ketinggalan zaman. nggak sepenuhnya benar ya Kak ya. nggak sepenuhnya benar. Karena Kakak sendiri kan udah ngerasain bahwa ya nggak ada masalah juga gitu loh. Dulu nggak pernah pegang handphone, terus akhirnya sekarang ini gitu. Terus peran Umi sama Abi dalam kayak memilihkan pendidikan atau negara gitu ke anak-anaknya tuh gimana? Termasuk besar atau kakak dibebasin gitu, mau di usia tertentu udah bebas mau milih apa gitu? Kalau kuliah emang pilihan kami sendiri sih sudah. Jadi kayak mau di negara mana, ngambil jurusan mana, pilihan kami. Kayak Fatan nanti dia mau di Mesir, ngambil jurusan apa terserah dia. Nggak ada campur tangan Umi, nggak ada pemikiran Umi. Kalau si ini kan Asia waktu itu tadi pengen jadi dokter, Iya. Umaira pengen jadi ustazah. Ustazah. Jadi bervariasi cita-citanya. Kalau Fatan pengen jadi apa ya? Dia pengusaha sih, Pengusaha. Soalnya berapa tahun kayak yang lalu? manajemen, ya Berapa kan? tahun yang Nanti lalu aku kalau tanya pengen jadi kalau presiden. datang nih. kita taruh juga buat dia kita podcastin juga. Kalau Fatan suka sih dia jadi Iya, Fatan seru lah dia Betul. pasti. Ada lagi yang pengen ditanyain nih Ustazah, mumpung kita waktunya udah lewat nih. Iya. Ini sih lebih relate, pernah di posisi Kak Tiara yang jauh dari orang tua ya. Kan itu obatnya rindu itu pasti ketemu ya. Nah, kalau Kak Tiara nih kan harus naik pesawat dulu, terus lewat darat lagi.
dulu usaha kan cuma ya naik mobil Mobil. sampai. Katiara ini kan bukan beda kota lagi, udah negara. Negara. Cara mengatasi rasa rindu itu yang maksudnya mana mungkin dong langsung ketemu nih besok, nggak bisa. Gimana cara mengatasinya? Dan saya tahu banget Jangan-jangan rasanya. nggak pernah rindu. Oh, Tidak, Bang. kalau lagi sepi pasti tiba-tiba ada rasa rindu. Rasa rindu itu bisa benar-benar bikin down sih, misalnya nggak semangat untuk beraktivitas. Itu mempengaruhi banget sih dulu ya. Kalau misalnya rindu kayak misalnya piket itu kayak nggak semangat. Iya, sambil buat bawa bergerak. beban. Kayak beban banget. Nah, Kak Tiara gimana cara mengatasi itu? Pasti dong melalui berbagai macam apa namanya struggle rasa rindu itu, dan kakak pasti belajar meregulasi itu. Gimana cara mengatasi supaya tidak down terus pas rindu gitu sama orang Kan tua? biasanya mungkin kalau lagi sepi kali ya. Jadi ada rasa rindu atau lagi buka galeri, lihat-lihat ada foto keluarga. Masa nangis San? bukain galeri gitu ya, Mm, foto. mm. Ya Allah, Pasti kalau udah nangis sudah atau ditulis, Udah pulang gitu ya? iya udah pulang Tiara. Atau dialihin ke yang lain. tapi sebenarnya sih dari situ kita belajar ya, maksudnya Iya, jadi lebih kekuatan doa, bener gak sih? mm, Yang menyatukan kita itu kayak feelingnya itu kayak ya udahlah saya sampaikan doa kepada Allah gitu biar kejaga. Udah levelnya udah Iya, betul. ini advance. Jadi kan Tiara sebenarnya bukan hanya belajar pendidikan doang, tapi ilmu Hidup, kehidupan belajar sih hidup. sebenarnya. Iya, benar. Ilmu Benar nggak sih? kehidupan. Yang banyak yang Kak Tiara dapatkan pasti kehidupan. Iya. Mm-mm. betul. Cara bertahan hidup di dunia ini. Kalau Yes. mau diceritakan pasti panjang banget Mungkin. kalau kita mau bahas ilmu kehidupannya Kak Tiara dong. Belum banyak Tiara kayak. Ya kan? Bagaimana menghadapi berbagai macam karakter teman-teman di sana kan. Mm-mm. Terus kegiatan tuh selain kuliah ngapain aja sih? Biasa ada ikut, ada kajian juga atau kadang ada jalan-jalan bareng teman. Teman Atau Indonesia, restoran. teman kuliah atau teman Kebanyakan teman Indonesia, tapi kalau teman kuliah ada 1-2 kali. Kayak pulang sekolah gitu bareng ke kafe atau ke mall. Nah, Tapi jarang. saya punya beberapa orang keponakan tuh yang memang kayak ada yang tinggal di Eropa. Itu sering mereka tuh posting lagi keliling Eropa karena di sana bisa kayak misalnya ke Ah, iya. mana tuh hanya Lebih dengan deket kereta. ya. Kakak juga pernah keliling-keliling di Eropa gitu. Sejauh ini baru di sekitar Turki aja kayak Kapadokia atau Tiara lupa namanya satu lagi. Tapi nggak pernah yang keliling sampai ke Ke luar negeri belum. Palingan Saudi aja kemarin umroh bareng. bareng teman-teman. Mm-mm. Seru itu ya. Serumah. Banget ya. Iya benar. Sebulanan. Beda vibes-nya ya. Mm-mm. Vibes jalan bareng. Turki ke ini ke Mekah berapa jam? Kemarin kayak sekitar 3 jaman. Iya, dan harga tiket juga lebih murah kan. Kayak dari sini ke Lombok ya. Wah seru ya. Makanya anak saya tuh pengen kerja di Jepang karena supaya itu bisa lebih cepat ke tanah suci. Oh, Hmm. Masya Allah. Ya kayak lebih deket. Oke deh, ada lagi Ustazah yang ditanyain? Kayaknya apa yang seru banget nih ya. Ini abis ini berarti besok ya, berapa hari lagi ya kembali ke Ini Turki ya? tanggal iya sebentar lagi. Iya, kita nggak boleh lama-lama nahan karena dia lagi kangen-kangen sama Betul, adik-adiknya yang betul. baru datang juga gitu. Gitu pesannya. Makasih ya kayak Iya. udah datang ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi insya Insya Allah. Allah. Oke. Oke. Salam buat siapa yang di sana? Siapa Di namanya? mana tuh? Ibu asuhnya? Ada Kak Amjad sama Kak Ifah. Tapi Kok Kak sih kayaknya masih muda. iya masih muda, Tapi udah 20-an berkeluarga. tahun udah berkeluarga. Iya, 25-an mungkin. Seru ya. Mm. Nanti anak-anak ke Turki. Iya, tapi saya mikirnya itu kalau jauh rindunya gimana? Belum ya, apalagi nanya laki-laki. Yang perempuan aja boleh. Ya udah, thanks ya Kak Yara, salam buat Umi ya, selamat Siap. di rumah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.